pemirsa channel KUA Pajurai. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Palanta Sakinah. Dalam hal ini kita akan menyampaikan sosialisasi tentang Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021. Bersama kita di studio telah hadir Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan, beliau Bapak Haji Abdul Munanda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau nanti akan menyampaikan seperti apa dan bagaimana isi dari Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tersebut tentang penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan korban. Kemudian Bapak dan Ibu, para pemirsa yang berbahagia, di samping kiri saya juga telah hadir penghulu Kecamatan Pajurai, Buya Henry Nalvinas, dan sebelah kanan saya Bapak Tengku Iskandar, penyuluh agama fungsional Kecamatan Pajurai. Saya sebagai head acara Sofri Dodi. Baik, Bapak dan Ibu, para pemirsa, bagaimana dan apa isi himbauan Menteri Agama dalam Surat Edaran nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Dalam hal ini kita minta Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan, Bapak Haji Abdul Munanda, untuk memberikan penjelasan kepada kita. Silakan Bapak dijelaskan, Pak. Izin saya buka masker. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa KUA Pajurai Channel yang kami banggakan, Bapak Kepala KUA, Bapak Penghulu, Bapak Penyuluh, dan Bapak Pembahasan kita pada dialog kita hari ini di Palanta Sakinah KUA Pajurai. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, apresiasi kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan. Alhamdulillah KUA Pajurai selangkah lebih maju di dalam menyapa masyarakatnya di Kecamatan Pajurai. Walaupun sedang pandemi COVID-19, namun tetap berusaha memberikan pelayanan dan komunikasi serta informasi yang maksimal. Salah satunya adalah melalui semacam podcast lah ya, podcast Palanta Sakinah KUA Pajurai. Dan ini menjadi motivasi pula bagi kawan-kawan yang lain. Beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan salat Idul Adha dan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Edaran ini adalah untuk melaksanakan fungsi Kementerian Agama, memberikan kenyamanan dan fasilitatif bagi masyarakat di dalam melaksanakan ibadah, termasuk dalam hal ini khususnya edaran nomor 15 ini tentang pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 ini. Tidak ada maksud sama sekali di dalam edaran ini untuk mempersulit masyarakat. Tapi keluarnya edaran ini adalah mempertimbangkan semakin meningkatnya tingkat paparan COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat. Bulan Juni ini grafiknya semakin naik, di mana-mana meningkat pasien-pasien COVID. Tentunya pemerintah melalui Kementerian Agama harus mengambil kebijakan menjaga masyarakat dari kemudaratan dan memberikan kenyamanan atau kemaslahatan bagi masyarakat untuk beribadah. Jadi tidak ada larangan. Ada 3 komponen pokok di dalam ST nomor 15 ini. Yang pertama mengatakan bahwa pelaksanaan
ibadah sholat Idul Adha ini, jika zonasi COVID-nya merah ataupun oranye, itu diharapkan dilaksanakan di rumah masing-masing, tidak dilaksanakan di masjid dan juga tidak dilaksanakan di tanah lapang. Itu poin pertama. Jadi tidak melarang sama sekali, tapi adalah menjaga kenyamanan bagi masyarakat. Terkait dengan zonasi ini, kita di Kabupaten Pesisir Selatan telah berkoordinasi. Beberapa hari yang lalu, hari Jumat siang, kita telah melaksanakan rapat dengan seluruh pimpinan Satker Lingkungan Kementerian Agama Pesisir Selatan dan juga dengan Satgas Covid dan juga bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kita memperoleh informasi bahwa penentuan zonasi COVID-19 ini adalah berdasarkan lingkup masyarakat terkecil, yakninya berbasiskan nagari. Artinya dari nagari. Jadi satu nagari mungkin ada terpapar COVID dan itu bisa jadi membawa kepada zona merah atau oranye, maka hanya di nagari ya diberlakukan anjuran salatnya tidak di tanah lapang dan tidak di masjid, musala atau surau, tapi di rumah. Tapi setelah kita lakukan rapat kemarin, ternyata sebagian besar dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini malahan zonanya hijau dan kuning, sangat sedikit merah ataupun oranye. Dan kita berharap minggu terakhir menjelang hari H Idul Adha ini, mudah-mudahan semuanya minimal kuning, kalau tidak akan hijau. Ini adalah himbauan dan ini juga sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi himbauan ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan. Jangankan melaksanakan ibadah, berjumpa, melakukan kegiatan yang memungkinkan munculnya kerumunan, itu juga dilarang. Kemudian janganlah dianggap Kementerian Agama ini ketika akan ada salat hari raya, jadi misalkan tiba-tiba muncul edaran melarang. Tidak. Sehingga sebagian masyarakat membandingkan kenapa orang di pasar, orang di mall, orang di tanah lapang dibiarkan oleh Kementerian Agama. Karena memang Kementerian Agama domain wilayah kerjanya adalah kegiatan keagamaan. Kalau di pasar, di mall, itu lain lagi lembaga yang punya kewenangan dan kompetensi untuk mengeluarkan larangan. Dan itu kan memang sudah ada ketentuan hukum untuk melaksanakan kegiatan yang memunculkan kerumunan di tengah-tengah orang banyak. Jadi tentu Kementerian Agama tidak akan ikut mencampuri kerumunan di pasar dan di mall, tapi kewenangannya dalam melaksanakan ibadah ya berarti ya, mau salat Idul Adha, Idul Fitri, salat berjamaah di masjid, kita sesuaikan dengan protokol kesehatan, hanya itu saja, tidak jadi kemarin kita juga sudah menyiapkan himbauan, kita sudah ketemu dengan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten. Insya Allah kita akan coba bersama-sama dalam penerapan protokol kesehatan ini. Yang pertama tentu mengurangi jumlah jamaah di masjid-masjid, bukan melarang tapi menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Barangkali presentasi penuhnya itu tidak lagi kita pakai, ataupun kalau penuh ya kita sesuaikan dengan luas masjid. Kemudian dari sisi kesehatannya, jemaah yang datang itu kita harapkan sudah membawa masker sendiri. Kemudian ketika akan masuk itu tetap ada pengurus atau petugas masjid yang mengarahkan jemaah untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kalau masyarakat lupa bawa masker, agar pengurus menyediakan masker yang dibagi-bagikan secara gratis. Dan saya rasa tidak banyak yang tidak bawa masker. Dan mungkin bisa juga dibantu oleh pengurus masjid ataupun pemerintah nagari tentang sarana. Kemudian ketika di dalam masjid diharapkan tidak bersalaman baik sebelum dan setelah salat, sehingga peluang untuk terpapar itu bisa dihitung. Kemudian
Poin selanjutnya di dalam edaran ini adalah pelaksanaan sembelihan hewan kurban, di mana di sana diharapkan tidak menimbulkan kerumunan. Jadi panitianya ketika membagikan daging-daging hewan kurban ini bisa membagi waktu. Kalau hewan kurbannya agak banyak, tentu akan banyak pula masyarakat dan orang yang akan menerima pembagian daging hewan kurban. Nah, dibagi waktu lah. Kalau ada 100 masyarakat yang diundang untuk mengambil daging kurban ini, mungkin jam pertama, ya, misalnya jam 11 sampai jam 12, itu nomor kupon kurbannya 1 sampai 50, setelahnya 51 sampai 100, itu juga seterusnya. Sehingga kepadatan dan keramaian masyarakat yang datang itu bisa dikendalikan. Kemudian tetap panitia kurban juga harus menyiapkan anggota-anggotanya. Ketika ada potensi kerumunan muncul, panitia inilah yang akan mengendalikan dan menyampaikan, mengajak masyarakat untuk menjaga jarak, tidak bersalaman dan sebagainya. Kemudian tentang higienis hewan kurban, mari kita ikuti, harus diketahui oleh Menteri Hewan, diketahui bahwa hewan ini memenuhi syarat baik secara kesehatan hewan maupun secara ketentuan syariat hewan yang boleh dikurbankan. Kira-kira ini sebenarnya surat edaran itu. Kemudian kita kebijakan di Kementerian Agama dan Kesehatan akan ada laporan secara periodik, mulai dari tingkat bawah ya, Pak Penghulu, Pak Penyuluh menyampaikan aturan ini dan mensosialisasikan kepada pengurus masjid, tokoh masyarakat, ormas di tingkat kecamatan dan nagari, dan itu kami harapkan terdokumentasi secara hierarkis. Nanti kita akan laporkan Pak Penghulu dan Pak Penyuluh serta kawan-kawan menyampaikan laporannya ke KUA. Dari KUA juga apa kegiatan yang di tingkat kecamatan dilaporkan ke Kemenak Kabupaten, dan kita juga malahan tiap hari akan tetap menyampaikan progres sosialisasi dan mengawal SE 15/2021 ini ke provinsi dan provinsi pun ke pusat. Ini adalah hasil rakor di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Namun demikian tetap kita mengajak masyarakat bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya ya secara bahasa agama, santun, tenang, lembut, penuh dengan hikmah, dan kita juga mencontohkan kepada masyarakat. Kita bahasa dakwah yang mengajak, tidak dengan memprovokasi dan sebagainya. Jika ada permasalahan, kita hadapi dengan tenang dan sabar, dan kita jelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Barangkali itu yang bisa disampaikan sedikit Pak Sartigo. Terima kasih Pak Kemenak. Jadi para pemirsa tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Bapak Katan Kemenak Pesel bahwasanya ada 3 poin penting tadi dalam surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 tersebut. Yang pertama tadi adalah peringatan kepada daerah ataupun nagari yang memiliki zona merah ataupun oranye itu untuk melaksanakan sholat idnya di rumah Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua dari Pak poinnya menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam sholat Idul Adha. Nah kemudian tata cara pembagian ataupun penyembelihan hewan korban oleh para pengurus korban. Jadi Pak, kalau boleh kami tahu Pak, himbauan ini Pak dari Kementerian ini kepada siapa saja semestinya disampaikan Pak? Kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Karena ini adalah surat edaran dari Menteri Agama, kita di tingkat kabupaten juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan kita sampaikan juga SE ini kepada pemangku kepentingan di pemerintah daerah, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Kabak Kesra serta jajaran yang terkait, termasuk sekretariat Satgas COVID-19 Kabupaten. Kemudian kita juga menyampaikan kepada ormas Islam. Kemarin kita juga sudah bersilaturahim juga dengan Dewan Masjid Indonesia, Kabupaten Jakarta. Di samping itu kita berharap begitu juga dengan kawan-kawan di kecamatan
berkoordinasi dengan Forkopimda, ya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan juga wali nagari dan perangkat-perangkat nagari serta tokoh masyarakat di tingkat nagari Sampai ke pengurus masjid, Pak. sampai ke pengurus masjid. Kita harapkan ini bisa dimaklumi dan dipahami oleh masyarakat Secara luas. secara luas bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama memang hadir di tengah-tengah masyarakat, mendampingi dan juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah. Jadi Pak, hari ini kalau kita lihat di lapangan Pak, yang terjadi masyarakat itu kurang memahami dan kurang yakin dengan COVID itu sendiri Pak. Kenapa dikatakan demikian? Di saat kita melihat di pasar-pasar, di jalan-jalan, bahkan di masjid, di tempat pesta, mereka itu tidak ada yang jarang yang pakai masker. Jadi seolah-olah masyarakat ini tidak yakin dengan adanya COVID. Jadi kira-kira seperti apa Pak upaya kita sebagai katakanlah penyuluh agama ataupun aparat pemerintah, bagaimana upaya kita untuk menjelaskan agar masyarakat ini bisa paham? Dalam hal ini, COVID itu adalah suatu hal yang tidak terbantahkan ada, dan itu meningkat terus dari waktu ke waktu. Dari jajaran pemerintahan, dari jajaran kesehatan kan sudah menjelaskan edukasi kepada masyarakat dan itu tidak terbantahkan. Barangkali kita melalui kawan-kawan penyuluh, kawan-kawan penghulu dan KUA serta seluruh stakeholder kita harus lebih memaksimalkan lagi edukasi kepada masyarakat dan Edukasi, ya. Bapak Menteri kan sudah menyampaikan kita melaksanakan gerakan 5M. 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, apalagi menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas dan interaksi dengan yang lain. Ini yang harus kita coba sosialisasikan. Artinya memang pesan-pesan Kementerian Agama, pesan-pesan pemerintah tentang COVID ini kita dari jalan Kementerian Agama dengan bahasa agama menyampaikan. Ini adalah wabah yang entah kapan akan bisa habis, harus bersama-sama kita. Tidak bisa pemerintah saja, apalagi tidak bisa hanya kawan-kawan dari kesehatan saja, tapi seluruh elemen masyarakat harus bersinergi, Pak. Bersinergi. Kalau kita Kementerian Agama itu yang memang harus kita maksimalkan seluruh komponen Kementerian Agama, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, kata Bapak Menteri. Kita di tingkat kabupaten juga harus sampai ke tingkat pelosok Kabupaten Selatan ini. Warga Kementerian Agama harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak ingin nanti di tengah masyarakat kawan-kawan kita pula yang tidak taat prokes. Nah, itu yang harus kita laksanakan. Taat prokes, kita yang jadi contoh. Kita sebagai aparat Kementerian Agama, keluarga besar Kementerian Agama juga harus menjadi uswah hasanah. Contoh teladan. Ya, contoh teladan dalam segala hal, termasuk ketaatan menerapkan protokol kesehatan. Begini Pak, tadi sesuai yang Bapak sampaikan bahwa setiap ada kegiatan keagamaan selalu jajaran Kementerian Agama yang menjadi sorotan masyarakat. Padahal juga ada instansi lain, kementerian lain seperti barangkali Dinas Kesehatan. Tetapi di saat seperti pelaksanaan sholat Id, kemudian ada hari besar Islam, yang terpojok tetap kita di Kementerian Agama. Nah, kira-kira seperti apa upaya sebenarnya yang bisa kita lakukan Pak untuk menyampaikan kepada masyarakat, atau mungkin koordinasi Kementerian Agama dengan instansi lain sejauh mana Pak untuk membackup kiranya barangkali ini masyarakat seperti itu? Itu pertama, kalau kita melihat positifnya Kementerian Agama tetap menjadi kecintaan masyarakat, dan mereka berharap Kementerian Agama ini memang menjadi uswah hasanah di tengah masyarakat. Karena itu estimasi mereka agar tidak ada hal-hal yang tidak baik yang berlaku di Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif kita, dakwah kita, baik bil lisan, bil hal, ya, bil kitabah, melalui poster, melalui aturan, regulasi dan segala macam akan lebih kita maksimalkan ke tengah masyarakat. Insya Allah kita akan bisa mengetuk hati masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa menerima seruan-seruan dakwah dan syiar kita ini. Kami sangat yakin. Terima kasih Pak. Barangkali Pak Tengku dan Pak Hendy Novinas atau para pemeriksa bisa ada yang perlu dipertanyakan. Pak Hendy Novinas, silakan.
Pak Tengku ada? Dalam penggunaan bahasa komunikasi ke Masyarakat, Pak? untuk menyuluh harus penggunaan bahasa masyarakat, karena penggunaan bahasa ini sangat efektif. Iya. Membuka Iya. masyarakat kita menggunakan Barangkali dengan bahasa-bahasa agama, ya. seruan-seruan yang menyentuh di tengah-tengah masyarakat, memberikan contoh-contoh yang langsung bisa dipahami secara cepat oleh masyarakat tentang penerapan prokes dan dampak dari ketidaktaatan kepada prokes itu seperti apa. Dan contohnya kan sudah sangat banyak kita lihat, banyaknya korban itu kan adalah contoh. Kemudian di dalam bahasa agama kan ada dikatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Sudah jelas ini adalah pandemi dan mudah menyebarnya. Nah, janganlah kita jerumuskan diri kita untuk dapat terkena paparan pandemi ini. Artinya itu kan kalau tidak taat akan membawa kita kepada kehancuran. Kehancuran dalam hal ini tentu ya dapat kena dampak paparan pandemi lah. Untung kalau kita masih kuat, sehat. Tapi kalau sudah punya penyakit degeneratif, penyakit bawaan, asma, ya, paru-paru, jantung dan sebagainya, tentu pandemi ini akan menjadi pembuka untuk parahnya sakit-sakit yang telah menjadi penyakit bawaan. Jadi bisa menjadi pintu masuk Iya. yang bercepat, Pak. Iya. Baik pemirsa, tadi sudah dipaparkan secara jelas oleh Bapak Kakan Kemenak Pesel seperti apa dan bagaimana isi dari Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tentang tata cara pelaksanaan Sholat Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi dan sebagaimana pelaksanaan yang baik menurut Surat Menteri itu tadi sudah dijelaskan. Tinggal kami mengajak pada kita semua, mari kita perhatikan dan kita indahkan himbauan Menteri Agama. Semuanya itu adalah tujuannya adalah untuk kenyamanan, untuk keselamatan umat, untuk bangsa dan negara ini. Mari sama-sama kita terapkan protokol kesehatan. Selamat kita nanti menyambut Idul Adha dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan hal yang baik dan bisa memutus mata rantai di bumi ini dengan cepat. Mudah-mudahan Allah berkenan segala ikhtiar yang kita lakukan dan ditutup dengan doa setiap sholat kita panjatkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dari hadapan kita. Barangkali demikian Kepala Kemenak Pesel Bapak Abrar Munanda, beliau mantan Kemenak Kota Bukit Tinggi. Palanta Sakinah hadir untuk kita, inovasi penyuluh agama untuk hadir bersama para pemirsa. Saya ulangi Pak pantunnya biar cepat, biar menarik. Akhlakul karimah indah memikat. Bundo kanduang anggun memakai kerudung. Wah, pintar sih enggak Pak Kemenak nih pemirsa. KUA Kecamatan 4 Jurai semakin hebat. Untuk itu kita saling mendukung. Hebat, terima kasih Pak. Saya lanjutkan pantun tadi Pak, saya sudah ingat. Tadi saya lupa, tadi sekarang. Kemenak Pesel Bapak Haji Abrar Munanda, mantan Kemenak Kota Bukit Tinggi. Palanta Sakinah, inovasi penyuluh KUA 4 Jurai. Terus dan tonton selalu tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah, wajah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.